Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, para penggemar sinetron Buku Harian Seorang Istri dimanapun kalian berada. Kembali lagi di Mutiara Official Oglek Channel, tentunya di episode 3 Maret 2022, yang pastinya yang akan tayang di episode selanjutnya. Di episode terbaru kali ini yang sangat seru dan mendengarkan dan pasti menarik untuk kita saksikan, yang membuat kita penasaran dengan apa yang terjadi selanjutnya, dimana terlihat Alia yang mengikuti si Priska, yang akhirnya Alia pun mengetahui kontrakannya Priska, dan Alia pun terus mengintai Priska. Tak lama kemudian Priska pun keluar, dan Alia pun terus memperhatikan Priska. Sementara Alia pun tak sadar kalau keberadaannya pun sedang diperhatikan oleh si Wilson alias Kevin. Wilson pun mengatakan di dalam hatinya, "Kini aku akan membalas perbuatan kamu, Alia," ucap batinnya Wilson atau Kevin. Sementara setelah Priska keluar, Alia pun langsung menghampiri Priska dan langsung menghadangnya, dan langsung mengatakan kalau yang sebenarnya selama ini terjadi penculikan itu adalah kamu, Priska, ucap Alia, dan langsung merebut handphone dan menunjukkan bukti komunikasi Priska tentang penculikan tersebut. Tentunya Priska pun sangat terkejut mendengar dan melihat bukti yang Alia tunjukkan. Priska pun terlihat panik dan memegang kepalanya untuk mencari cara bagaimana agar lepas dari Alia, yang akhirnya Priska pun merebut handphonenya dari tangan Alia dan langsung melarikan diri. Tentunya Alia pun langsung mengejar si Priska. Namun sebelum masuk ke sinopsis selengkapnya, alangkah baiknya tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan sinopsis dan bocoran buku harian seorang istri selanjutnya. Dan Bang Oglek pun menyarankan agar menonton video ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Nah sobat, inilah sinopsis selengkapnya, dimana Bu Para pun sangat terkejut di saat melihat berita tentang Nana yang sudah menyebar di semua media. Bu Para pun tak mengetahuinya kalau semua ini adalah ulahnya si Kadal Butung Roni. Sedangkan Nana yang berada dalam kamar bersama Dewa di kontrakannya Dewa, Nana dan Dewa pun sangat terkejut di saat melihat berita di televisi sudah menyebar di semua media tentang Nana dan Fajar. Tentunya Dewa sangat geram terhadap mamahnya dan mengatakan ke Nana, "Kamu tenang saja, Nak. Saya akan bersama kamu dan tidak akan membiarkan kamu masuk penjara," ucap Dewa. Di sisi lain, di rumahnya Pak Nopal tampak si Kevin alias Wilson yang sedang memperhatikan berita tentang Nana. Tak lama kemudian Pak Nopal pun datang dan mengatakannya, "Memang Bu Para Buana dari dulu seperti itu. Saya pun masuk penjara gara-gara dia," ucap Pak Nopal. Tak lama kemudian Pak Nopal pun mendapatkan pesan singkat di handphonenya. Lalu Pak Nopal pun melihatnya. Tentunya Pak Nopal pun sangat terkejut karena pesan tersebut dari Pak Kardi yang telah mengetahui kalau Pak Nopal sudah bebas. Lalu Pak Nopal pun membaca pesan tersebut, di mana Pak Kardi pun meminta Pak Nopal untuk datang ke tempat yang sudah Pak Kardi persiapkan. Singkat cerita, Pak Nopal pun mendatangi undangannya Pak Kardi, yang akhirnya terlihat Pak Kardi yang begitu geram terhadap Pak Nopal dan langsung menamparnya dan mengatakan ke Pak Nopal, "Kamu yang sudah membuat anak saya hancur hingga mengandung," dan langsung mendorong Pak Nopal dan meninggalkannya di gudang yang sudah disiapkan Pak Kardi. Lalu di saat Pak Nopal akan keluar, Pak Nopal pun sangat panik karena melihat api yang mulai membesar di tempat dia berada. Lalu Pak Nopal pun berusaha untuk keluar, namun sayang Pak Nopal pun tertimpa runtuhan gedung tersebut hingga Pak Nopal pun jatuh pingsan. Sementara Pak Fajar yang melihat ada api dan terdengar suara yang minta tolong, Pak Fajar pun langsung berhenti dan mau menolongnya. Pak Fajar pun langsung menolong Pak Nopal yang sedang pingsan dan tertimpa runtuhan. Tak terpikir panjang, Pak Fajar pun langsung membawa Pak Nopal untuk dibawa ke rumah sakit. Pas di tengah jalan perjalanan, Pak Nopal masih dalam keadaan pingsan. Lalu Pak Nopal pun mengigoh dan menyebut nama Kevin. Tentunya Pak Fajar pun sangat terkejut yang mendengar
dan mengatakan di dalam hatinya, berarti betul dugaan saya, Wilson itu adalah Kevin yang menyamar. Ucap batinnya Pak Fajar. Singkat cerita, Pak Nopal pun sampai di rumah sakit dan dokter pun langsung merawat Pak Nopal. Setelah mendapatkan perawatan dan Pak Nopal pun sudah melewati masa kritisnya, tak lama kemudian Pak Nopal pun sadar. Lalu Pak Nopal pun menanyakannya ke dokter, sekarang saya ada di mana? Lalu dokter pun menceritakannya, dan Pak Nopal pun meminta ke dokter untuk bertemu orang yang telah menolongnya, dan dokter pun langsung menghampiri Pak Fajar yang ada di luar yang sedang menunggu Pak Nopal. Tak lama kemudian Pak Fajar pun masuk menghampiri Pak Nopal. Tentunya Pak Nopal pun sangat kaget karena yang menolongnya adalah Pak Fajar. Lalu Pak Fajar pun langsung menanyakan tentang Pak Nopal yang mengigo di dalam mobilnya. Lalu Pak Fajar pun meminta ke Pak Nopal untuk menceritakan kebenarannya bahwa Wilson adalah Kevin yang sedang menyamar. Tentunya Pak Nopal pun sangat terkejut mendengar apa yang diucapkan Pak Fajar. Nah sobat, akankah Pak Nopal akan membocorkan rahasia Wilson yang sebenarnya? Tentunya kita tunggu jawabannya di episode selanjutnya. Stay tune terus kelanjutan sinetron buku harian Seorang Misteri hanya di SCTV untuk kita semua. Dan Bang Ogah pun mohon maaf jikalau alur cerita tidak tepat dengan alur cerita yang sebenarnya. Mungkin hanya pemain dan sutradara lah yang mengatur alur cerita yang sebenarnya. Bang Ogah pun mohon undur diri dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.